Wacana penunjukan perwira aktif TNI dan Polri menjabat gubernur di sejumlah daerah bergulir menjelang Pilkada serentak tahun 2024. Kementerian Dalam Negeri mengaku belum membahas khusus penunjukan perwira aktif TNI Polri sebagai penjabat gubernur. Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya membuka peluang penunjukan penjabat gubernur dari luar Kementerian Dalam Negeri. Untuk memastikan netralitas menjelang Pilkada serentak, Mendagri Tito menekankan syarat rekam jejak dan profesionalitas penjabat yang ditunjuk. Kita bisa selain dari Kemendagri, kita bisa ambilkan dari instansi-instansi ASN, kita harapkan tentunya yang lain yang kita harap mumpuni, dan kita tentu akan melihat track recordnya, dan kita untuk gubernur sesuai undang-undang kita serahkan kepada Bapak Presiden. Data dari Kementerian Dalam Negeri yang dilansir harian Kompas menyebut sebanyak 100 daerah akan mengalami kekosongan kepala daerah pada 2022 mendatang. Sementara pada 2023, kekosongan kepala daerah karena habis masa jabatan akan dialami sebanyak 170 daerah. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah mengkaji lebih dalam wacana perwira aktif TNI Polri menjadi penjabat kepala daerah. Sebaliknya, Sufmi Dasko khawatir wacana itu mengganggu kinerja sumber daya manusia di TNI Polri sendiri. Ya, saya pikir pemerintah perlu memberikan juga kajian yang mendalam terhadap penempatan TNI Polri aktif sebagai PLT. Karena juga nanti juga akan mengurangi sumber daya di dalam TNI Polri sendiri kalau seluruhnya kemudian PLT yang sebanyak itu diberikan kepada TNI Polri. Nah, saya pikir boleh ada tapi dikombinasikan lah. Dan saya pikir pada 2018, Kemendagri pernah menunjuk penjabat kepala daerah dari perwira aktif TNI dan Polri untuk Aceh dan Jawa Barat, lalu Sulawesi Barat. Namun publik mengkritik kebijakan itu karena berpotensi mengembalikan dui fungsi yang dihapus di awal masa reformasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sedikitnya 271 kepala daerah akan memasuki masa akhir jabatan menjelang 2024, memicu merebaknya wacana penunjukan perwira TNI Polri aktif sebagai penjabat. Apakah rencana memenuhi syarat perundang-undangan dan pembahasan di DPR? Lalu apa pandangan masyarakat sipil pada wacana ini? Kita bahas bersama Lukman Hakim, Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, serta Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Selamat malam, Bung Lukman dan Bung Usman. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Lukman. Bung Lukman, jadi betul ada wacana ya, ada selentingan, ada kabar angin. Ya, saya ingin konfirmasi terkait dengan pengisian jabatan ratusan kepala daerah yang akan hilang pada 2022 dan 2023 karena nggak ada pilkada oleh TNI Polri. Ya, gini Mas Aiman, sepanjang penjelasan Mendagri Pak Tito Karnavian di rapat-rapat dengan Komisi 2 tidak pernah beliau mengungkapkan secara eksplisit kemungkinan untuk mengambil sumber penjabat dari TNI Polri. Clear itu disampaikan oleh Pak Tito, tetapi dalam perkembangannya saya mencoba memahami kalau misalnya pemerintah membuka opsi untuk mengambil sumber dari TNI Polri. Barangkali karena jumlah kebutuhan penjabat ini seperti yang kita tahu 271 daerah, kemudian juga waktunya panjang. Dari tahun 2022 nanti kalau pilkada serentaknya bisa berjalan dengan baik, kemungkinan besar pelantikan kepala daerah definitif baru 2025 awal. Nah, kalau seluruh sumber daya ASN di Kemendagri dikerahkan, pasti tidak cukup untuk 271 itu. Kalaupun dikerahkan dari instansi-instansi yang lain, menurut saya malah kemungkinan bisa mengganggu kinerja kementerian yang pejabat tinggi media atau pratamanya itu ditugaskan sebagai penjabat di daerah. Sekali lagi karena durasinya panjang, penjabat ini tidak hanya 3 bulan atau 6 bulan, ada yang 2,5 tahun, ada juga yang 1 sekian tahun. Saya mencoba memahami itu, bahwa kemudian ada pandangan-pandangan berbeda mengenai apakah melanggar aturan atau tidak melanggar aturan. Menurut saya
induk dari aturan mengenai penjabat ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di mana pada pasal 201 ayat 10 dan 11 di sana disebutkan penjabat untuk gubernur itu adalah jabatan pimpinan tinggi madya, dan untuk bupati wali kota itu dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. Tidak disebutkan khusus misalnya dari ASN. Jadi menurut saya selama di dalam struktur organisasi TNI Polri ada jabatan seperti yang dimaksud oleh undang-undang itu tidak masalah. Jadi yang termasuk juga TNI Polri yang aktif nggak masalah menurut Anda? Ya, menurut saya jika di dalam struktur organisasi TNI Polri terdapat struktur jabatan tinggi madya dan jabatan tinggi pratama, tidak masalah. Atau yang kedua, Mas Aiman, apabila TNI Polri yang aktif itu sedang menduduki jabatan tinggi madya atau jabatan tinggi pratama. Meskipun kan di Undang-Undang TNI disebutkan bahwa tidak boleh menjabat kecuali menjabat jabatan sipil ya, kecuali mengundurkan diri atau pensiun. Yes. Memang ada undang-undang yang mengatur TNI menyatakan seperti itu, tetapi undang-undang ASN itu menyatakan berbeda. Nah, dalam prakteknya sekarang sudah berjalan pejabat-pejabat di beberapa kementerian diisi oleh perwira TNI maupun polisi aktif, dan mereka tidak berubah menjadi atau melepaskan statusnya sebagai perwira organik di kesatuannya masing-masing. Selain Kementerian Pertahanan, saya akan bertanya nanti apa saja, karena kalau di luar Kementerian Pertahanan tentunya saya tidak mengetahui, tapi saya ingin tanya ke Bung Usman, benarkah itu? Saya kira memang pemerintah mencoba untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang yang ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah secara serentak gitu. Sehingga di dalam ketentuan itu pemerintah merasa tahun 2022-2023 mungkin akan ada sekitar 271 daerah yang kekosongan jabatan. Nah, tetapi kalau kita baca dasar hukum dari pemerintah, misalnya ketentuan pasal 201 dari undang-undang tersebut, ayat 9 dan ayat 10, yang disebut-sebut Mas Lukman sebagai penjabat madya atau penjabat pratama, itu di dalam ketentuan pasal itu ada klausul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, disitulah persis Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, itu harus digunakan sebagai rujukan yang dipatuhi. Undang-Undang TNI misalnya, tadi disebutkan oleh pembukaan oleh Mas Aiman, pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri dan pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Nah, inilah ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi di Undang-Undang ASN nggak menyebutkan itu. Jadi ada dua undang-undang yang satu membolehkan, satu nggak boleh. Gimana jadi, Bung Usman? Nah, di dalam azas hukum kan kita mengenal lex specialis derogat lege generali. Jadi hukum yang secara spesifik mengatur itu yang lebih berlaku di atas. Di sini yang lex spesialis yang mana? Undang-Undang TNI, Anda mengatakan itu? Lex spesialis tentu kalau yang mau diangkat adalah pejabat katakan ASN, Undang-Undang ASN. Tapi kalau dia kebetulan anggota TNI aktif atau anggota Polri aktif, maka harus mematuhi Undang-Undang TNI dan Polri. Undang-Undang Polri, tadi saya belum sebutkan, ketentuan pasal 28 ayat 3 melarang anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian, kecuali mengundurkan diri atau pensiun. Saya paham bahwa pemerintah pernah memiliki presiden di mana pengangkatan pejabat militer atau pejabat kepala daerah diangkat dari militer. Tapi saya kira tidak baik untuk melanjutkan apa yang sebenarnya menyalahi undang-undang. Iya. Misalnya di dirjen di Kementerian Hukum dan HAM itu banyak dari polisi begitu ya? Itu juga sebenarnya menyalahi gitu ya. Dan kalau kita kembali ke nilai-nilai reformasi, sebenarnya mereka tidak boleh, maksudnya TNI aktif atau polisi aktif itu tidak boleh menduduki jabatan sipil. Secara pribadi dibolehkan, tetapi harus mengundurkan diri. Nah, itu yang saya kira harus dibedakan. Ini ada perdebatan antara undang-undang, tapi saya ingin tanya lebih dalam lagi. Kalau seandainya nanti TNI Polri 271 daerah, adakah yang dikhawatirkan soal jabatan TNI Polri menjadi kepala daerah? Apa yang kemudian dikhawatirkan? Atau nggak ada masalah, hanya soal undang-undang saja?
Saya akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.